Taliban merebut kota terbesar kedua dan ketiga di Afghanistan. Aksi tersebut semakin menekan pemerintah yang diperangi hanya beberapa minggu sebelum berakhirnya misi militer Amerika Serikat di Afghanistan. Dilansir dari Associated Press, Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021, dua kota besar itu adalah Kandahar dan Herat. Perebutan dua kota besar itu menjadi kekuatan bagi Taliban, yang telah merebut 12 dari 34 ibu kota provinsi Afghanistan, sebagai bagian dari serangan selama seminggu. Perebutan kota Ghazni, sementara itu, memotong jalan raya penting yang menghubungkan ibu kota Afghanistan, Kabul, dengan provinsi di selatan negara itu. Serangan-serangan ini merupakan bagian dari dorongan pemberontak sekitar 20 tahun setelah pasukan AS dan NATO menyerbu dan menggulingkan pemerintah Taliban. Kabul sendiri belum secara langsung terancam oleh kekuatan Taliban. Namun, kekalahan dan pertempuran di tempat lain semakin memperketat cengkeraman kebangkitan Taliban yang diperkirakan menguasai lebih dari 2/3 negara dan terus menekan serangan mereka. Dengan keamanan yang memburuk dengan cepat, Amerika Serikat berencana mengirim 3.000 tentara untuk membantu mengevakuasi beberapa personel dari kedutaan besar AS di Kabul. Secara terpisah, Inggris mengatakan sekitar 600 tentara akan dikerahkan dalam jangka pendek untuk mendukung warga negara Inggris yang meninggalkan negara itu. Ribuan warga Afghanistan telah meninggalkan rumah mereka di tengah kekhawatiran bahwa Taliban akan kembali memaksakan pemerintahan yang brutal dan represif, menghilangkan hak-hak perempuan dan melakukan amputasi di hadapan publik, rajam dan eksekusi. Pembicaraan damai di Qatar tetap terhenti, meskipun para diplomat bertemu sepanjang hari. Penilaian intelijen militer AS terbaru menunjukkan Kabul bisa berada di bawah tekanan pemberontak dalam waktu 30 hari dan bahwa, jika tren saat ini bertahan, Taliban bisa mendapatkan kendali penuh atas negara itu dalam beberapa bulan. Pemerintah Afghanistan pada akhirnya mungkin terpaksa mundur untuk mempertahankan ibu kota dan hanya beberapa kota lain dalam beberapa hari mendatang jika Taliban mempertahankan momentum mereka. Serangan gencar tersebut mewakili keruntuhan pasukan Afghanistan yang menakjubkan dan memperbarui pertanyaan tentang kemana lebih dari 830 miliar dolar Amerika Serikat yang dihabiskan oleh Departemen Pertahanan AS untuk berperang, melatih pasukan itu, dan upaya rekonstruksi pergi, terutama ketika para pejuang Taliban mengendarai Humvee buatan Amerika dan truk pickup dengan M16. Di Herat, pasukan Taliban bergegas melewati Masjid Agung di kota bersejarah, yang berasal dari 500 SM dan pernah menjadi rampasan Alexander Agung, dan merebut gedung-gedung pemerintah. Saksi mata menggambarkan mendengar tembakan sporadis di satu gedung pemerintah sementara sisa kota terdiam di bawah kendali pemberontak. Herat telah diserang militan selama 2 minggu, dengan satu gelombang ditumpulkan oleh kedatangan Panglima Perang Ismail Khan dan pasukannya. Tetapi pada Kamis sore, pejuang Taliban menerobos garis pertahanan kota dan kemudian mengatakan bahwa mereka memegang kendali. Anggota Parlemen Afghanistan, Semin Barekzai, juga mengakui kejatuhan kota itu. Dia mengatakan beberapa pejabat di sana telah melarikan diri. Saksi mata menggambarkan melihat pejuang Taliban yang pernah ditahan di penjara Herat sekarang bebas bergerak di jalanan. Di Kandahar, Taliban merebut kantor gubernur dan bangunan lainnya. Para saksi mata menyebut gubernur dan pejabat lainnya melarikan diri dari serangan itu dan menuju ke Kabul. Mereka menolak disebutkan namanya secara terbuka karena kekalahan tersebut belum diakui oleh pemerintah. Taliban sebelumnya menyerang sebuah penjara di Kandahar dan membebaskan narapidana di dalamnya. Para militan telah mengibarkan bendera putih mereka yang bertuliskan proklamasi Islam di atas kota Ghazni yang berjarak 130 km dari Kabul. Anggota Dewan Provinsi Ghazni, Amanullah Kamrani, menuduh gubernur provinsi dan kepala polisi membuat kesepakatan dengan Taliban untuk melarikan diri setelah menyerah. Video dan foto Taliban menunjukkan konvoi gubernur dengan bebas melewati gerilyawan sebagai bagian dari kesepakatan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Mirwais Stanekzai, mengatakan gubernur dan wakilnya telah ditangkap atas dugaan kesepakatan itu. Para pejabat tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Stanekzai juga mengakui, dalam sebuah pesan video, bahwa sebagian Ghazni telah jatuh. Dia bersikeras pasukan keamanan pemerintah benar-benar ada di kota itu. Hilangnya Ghazni, yang terletak di sepanjang jalan raya Kabul Kandahar, dapat mempersulit pasokan dan pergerakan pasukan pemerintah, serta menekan ibu kota dari selatan.